Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu King of Wands, terus ada High Priestess, 8 pedang, 9 pedang, Justice, Page of Swords, 8 cawan, 2 cawan, dan kartu Temperance ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu King of Wands. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi merasa lebih termotivasi tinggi Capricorn ya. Ada semangat tinggi dalam dirimu gitu untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang ya. Mungkin lagi semangat untuk mengejar tujuan dan target masing-masing akhir-akhir ini ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu The High Priestess melambangkan energi pasif. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada langkah pasif ya, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Di sini kan tuh lagi mencoba sebenarnya untuk bergerak dengan perlahan-lahan sambil mengamati keadaan terlebih dahulu ya. Walaupun memang hatimu tuh lagi ambisius banget tadi ya, King of Wands. Namun semuanya tetap kamu lakukan dengan langkah pasif ya, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan akhir-akhir ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 pedang. Jadi sepertinya memang ada juga yang lagi merasa ini ya, kurang percaya diri gitu, kurang pede ya, kurang pede ketika mengambil keputusan, kurang pede ketika mengejar target. Jadi perlu untuk lebih berpikir optimis Capricorn ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Juni ya. Kartunya 9 pedang, Justice, dan Page of Swords. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini memang ada yang terlalu overthinking nantinya ya. 9 pedang, terlalu khawatir berlebihan gitu. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu khawatirkan Capricorn? Jadi coba untuk selalu berpikir tenang, berpikir lebih positif nantinya. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan seseorang, mungkin lagi kepikiran mengenai keluarga ya, mungkin lagi memikirkan soal pekerjaan, soal keuangan, dan lain-lain ya. Jadi ada suatu hal yang masih kamu khawatirkan secara mendalam nantinya. Jadi perlu untuk selalu berpikir tenang Capricorn ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya untuk periode kali ini memang ada yang sedang mencari kejelasan ya mengenai kondisi tertentu. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan di sini? Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang, dan lain-lain ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Swords. Jadi mungkin hatimu tuh lagi merasa penasaran sekali kali ini Capricorn. Ada suatu hal gitu ya yang ingin kamu ketahui. Ya mungkin lagi mencari informasi baru, ya mencari kejelasan tertentu untuk periode kali ini. Jadi silakan gunakan waktu untuk mencari kejelasan yang kamu butuhkan sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Kartunya 8 cawan, 2 cawan, dan Temperance. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya di masa mendatang nanti mungkin pikiranmu akan kembali fokus dengan masa depan. Mungkin lagi mencoba gitu ya untuk mengatur ulang rencana masa depanmu Capricorn. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang nantinya? Misalnya mungkin lagi mengatur ulang rencana mengenai keluarga, rencana mengenai pekerjaan, keuangan, rencana dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 2 cawan. Jadi untuk bulan Juli nanti memang ada yang akan fokus untuk menjaga, mendekati, ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat ya, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja misalnya ya. Mungkin lagi mencoba untuk menjaga sebuah hubungan agar lebih akrab ke depannya. Bahkan mungkin ada juga yang akan mencoba bekerja sama dengan seseorang bahu-membahu ketika mengejar sebuah target selama bulan Juli nanti ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan ya. Jadi untuk bulan Juli nanti memang ada langkah moderasi, pelan-pelan saja untuk mengejar target sambil lebih berpikir seimbang untuk bulan Juli yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Empress. Jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada semangat tinggi ya, motivasi yang sangat besar. Untuk apa? Untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang lagi ya, The Empress. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu jaga akhir-akhir ini, Capricorn? Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, mungkin lagi menjaga karir, keuangan agar lebih stabil, mungkin lagi menjaga sebuah hubungan cinta dan lain-lain. Jadi ada proses gitu untuk menjaga dan merawat kehidupanmu akhir-akhir ini ya, The Empress. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi artinya memang hatimu tuh lagi punya semangat lebih gitu ya. Mungkin lagi merasa antusias, lebih energik, lebih semangat untuk terus mengejar tujuan. Sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. Akhir-akhir ini The High Priestess ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 10 cawan yang melambangkan sebuah kebahagiaan ya. Jadi ceritanya memang ada sebuah target kebahagiaan yang sedang kamu kejar akhir-akhir ini, Capricorn. Namun entah kenapa di sisi lain memang hatimu tuh lagi kurang percaya diri tadi, kurang pede ya, 8 pedang. Kurang pede ketika ingin mewujudkan kebahagiaanmu sendiri dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi coba untuk lebih berpikir positif, Capricorn ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya ya, memang ada yang akan menghadapi semacam pilihan penting ataupun keputusan penting dalam kehidupan kalian. Namun entah kenapa memang hatimu tuh lagi overthinking di sini ya, terlalu khawatir berlebihan gitu. 9 pedang. Mungkin agak sedikit overthinking ketika ingin mengambil keputusan tertentu dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi perlu untuk selalu berpikir tenang bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting nantinya. Ya, kalau perlu diskusi dengan orang-orang terdekat ya untuk mengambil keputusan penting nantinya, Capricorn ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu The Emperor yang melambangkan sebuah kendali. Jadi ceritanya memang ada upaya ya untuk mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya sambil mencari kejelasan terlebih dahulu nantinya, Justice ya. Mungkin kejelasan tersebut kamu butuhkan gitu ya dengan tujuan untuk mengatur kembali kehidupanmu, Capricorn. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 koin yang melambangkan sebuah bentuk kerja keras. Jadi ceritanya memang ada kerja keras untuk mendapatkan informasi penting ya nantinya. Jadi kira-kira informasi apa, kejelasan apa yang kamu butuhkan di sini ya. Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang dan lain-lain ya untuk periode kali ini. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat ya. Jadi artinya memang ada semangat tinggi untuk terus mengejar tujuanmu di masa mendatang sambil apa? Sambil mengatur ulang rencana masa depanmu tadi, 8 cawan ya. Jadi kira-kira rencana apa yang perlu diatur ulang nantinya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi hatimu tiba-tiba merasa lebih terinspirasi, ada semangat baru gitu ya untuk mencoba menjaga dan memperbaiki sebuah hubungan dengan seseorang. Bisa juga mungkin lagi semangat baru untuk mencoba bekerja sama dengan orang lain ya, bahu-membahu untuk mengejar sebuah target nantinya ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 2 tongkat yang melambangkan sebuah rencana baru ya. Jadi kira-kira apa rencanamu di sini? Misalnya mungkin lagi mempersiapkan rencana mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, mungkin rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi intinya ada sebuah rencana baru yang akan mulai kamu pikirkan sambil bergerak dengan moderasi ya, dengan pelan-pelan saja dan berpikir seimbang tentunya. Jadi kira-kira apa rencanamu, Capricorn, selama bulan Juli yang akan datang ya. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.